Jadi Islam itu tidak mengajarkan bahwa dalam dakwah apalagi ya menggunakan kata-kata yang kasar, ya, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, apalagi kemudian itu ditujukan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang lemah dalam hal ini. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk berkata-kata yang baik. Baginda Nabi mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya, beliau katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim pun betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hambanya, pada kita, pada orang-orang beriman untuk mengatakan apapun dengan kata-kata yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah wada, dalam khutbah haji wada, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat pada kita. Beliau katakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi ini adalah khutbah beliau pada haji perpisahan beliau yang terjadi pada sekitar tahun 10 Hijriah. Nah, dengan apa yang beliau sampaikan ini, tentu kemudian menjadi pemahaman kita bersama bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam yang paling utama itu adalah dua, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentang Al-Qur'anul Karim mungkin tidak ada masalah bagi kita, karena Al-Qur'anul Karim adalah berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebenaran yang mutlak. Tapi dalam persoalan sunnah ini kadang kita umat Islam tidak terlalu peduli. Sunnah kalau kita melihat dari sisi bahasa, maknanya adalah jalan atau at-thariqah. Ya, jalan, maka sering diartikan sunnah Rasul itu adalah jalan kehidupan beliau. Dalam ilmu fikih, sunnah itu maknanya adalah ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, di luar ibadah-ibadah yang wajib. Maka disebut juga ibadah nafilah atau ibadah-ibadah sunnah, atau dalam persoalan-persoalan muamalah disebut juga dengan ibadah-ibadah mandub atau mustahab, yang dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasulnya. Namun dalam pengertian sunnah sebagai sumber hukum, maknanya adalah terkait dengan makna sunnah ini dalam ilmu usul fikih atau ilmu hadis. Makna sunnah dalam usul fikih atau hadis ini maknanya adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Jadi makna sunnah dalam kaitannya sebagai sumber hukum, sebagaimana yang didefinisikan dalam ilmu usul fikih, makna sunnah adalah apapun yang disandarkan kepada apa yang menjadi ucapan baginda Nabi, pada apapun yang menjadi perbuatan Nabi, dan kepada apapun yang menjadi takrir beliau, menjadi persetujuan beliau. Inilah makna sunnah dalam pengertiannya sebagai sumber-sumber hukum dalam Islam. Maka wajib bagi kita umat Islam ini, selain menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang wajib kita taati, maka sunnah ini pun juga menjadi bagian dari sumber hukum yang wajib kita taati setelah Al-Qur'anul Karim. Karena baginda Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam persoalan-persoalan yang sifatnya individu, juga termasuk dalam persoalan-persoalan muamalah, mulai dari yang terkecil, misalnya dalam persoalan bagaimana kita mengurus keluarga, bagaimana bertetangga, bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dalam persoalan ekonomi, hukum, sampai kepada bagaimana mengurus negara. Itu semua adalah harus mencontoh sebenarnya kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dalam sunnah-sunnah beliau. Jadi ini adalah satu hal yang kadang hari ini tidak terlalu dipahami oleh umat Islam. Termasuk dalam hal ini terkait dengan kewajiban kita sebagai muslim dalam berdakwah. Dalam dakwah ini pun kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau.
bagaimana marhalah atau tahapan beliau dalam berdakwah, kemudian juga bagaimana akhlak beliau dalam berdakwah. Nah, ini yang mungkin menjadi sedikit bagian dari pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana sunnah beliau atau akhlak beliau dalam berdakwah ini. Ya. Jadi ada satu hal yang patut kita pahami, bahwa dalam dakwah ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar misalnya. Ya. Nabi menyatakan bahwa dalam dakwah itu harus menggunakan mau'izatin hasanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Allah dengan kata-kata atau bahasa-bahasa yang hikmah, bahasa-bahasa yang bijaksana, dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak atau sunnah di dalam persoalan dakwah ini, maka ini kaitannya adalah erat sekali. Ya, erat kaitannya dengan adab. Ya. Dalam dakwah ini juga dibutuhkan adab. Hari ini mungkin kita banyak diramaikan di sosial media, ya, dengan bagaimana seorang yang dikenal sebagai pendakwah dalam tanda kutip, ya, seorang yang dikenal sebagai kiai, gus dan sebagainya, yang sama sekali tidak memberikan contoh yang baik dalam berdakwah. Ya, dia lakukan satu hal yang menyakiti hati seseorang, apalagi orang itu adalah orang yang lemah misalnya. Ya, jadi para ulama dalam pepatah bahasa Arab mengatakan bahwa al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi tidak ada artinya, ya tidak ada artinya orang yang mempunyai ilmu yang tinggi tanpa mempunyai adab. Ya, ilmu setinggi apapun tidak ada artinya tanpa adab yang baik. Karena dengan ilmu yang tinggi tanpa adab, maka seseorang bisa saja melakukan berbagai kejahatan dengan ilmunya itu. Seseorang bisa melakukan kezaliman dengan ilmunya itu. Maka adab dalam Islam itu akan membentuk karakter yang baik dalam diri seseorang. Adab dalam Islam akan membentuk seseorang akan mempunyai akhlakul karimah. Dia akan mempunyai sifat rendah hati, tidak sombong. Dia akan mempunyai sifat jujur. Dia akan mempunyai sifat adil, bijaksana, yang dimana kumpulan dari sifat-sifat baik inilah yang kita sebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dalam Islam. Maka baginda Nabi pun dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, inna mabu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memberikan kepada manusia dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya akhlak ini kalau kita kaitkan dengan hadis ini dimaknai oleh para ulama bahwa akhlak di sini maksudnya adalah Islam. Ya. Jadi Nabi memang diutus kepada manusia untuk menyempurnakan keislaman manusia, dan dalam hal ini tentu terkait juga dengan akhlak manusia dalam pengertian kebiasaan-kebiasaan. Karena akhlak itu sendiri dimaknai sebagai kebiasaan manusia. Ya, khuluq itu adalah kebiasaan-kebiasaan manusia. Jadi terkait dengan hal ini penting bagi kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu dibanding kemudian kita mempelajari ilmu. Ya, bukan ilmu itu tidak penting, tetapi orang yang memiliki adab kemudian dia belajar ilmu, dia akan memiliki karakter yang mulia. Dia akan memiliki akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah. Imam Syafi'i 20 tahun beliau belajar kepada Imam Malik, dan 18 tahun diantaranya beliau gunakan untuk belajar adab kepada Imam Malik. Beliau katakan bahwa untuk mempelajari ilmu agama yang berasal dari Imam Malik, maka aku bisa mempelajarinya dari orang lain. Tapi untuk mempelajari adab seorang guru seperti Imam Malik, aku hanya bisa mendapatkan dari beliau pribadi. Jadi 18 tahun beliau berguru kepada Imam Malik, 18 tahun itu adalah untuk mempelajari adab beliau, dan 2 tahun barulah beliau mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi penting sekali untuk bagaimana kita bisa mempelajari adab dalam Islam ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan, orang-orang yang menyenangkan dalam pergaulan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu tidak mengajarkan bahwa dalam dakwah apalagi ya menggunakan kata-kata yang kasar, ya, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, apalagi kemudian itu ditujukan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang lemah dalam hal ini. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk berkata-kata yang baik. Baginda Nabi mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya, beliau katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman
kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim pun betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hambanya, pada kita, pada orang-orang beriman untuk mengatakan apapun dengan kata-kata yang baik. Ya, disebutkan di dalam Al-Baqarah 83 misalnya, Allah katakan wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, berkatalah kalian atau ucapkanlah kata-kata itu kepada sesama manusia dengan kata-kata yang baik. Ya, dengan kata-kata yang mau'izatin hasanah tadi. Ya, nasihat-nasihat yang baik. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lalu tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali istilah-istilah yang terkait dengan ucapan-ucapan atau perkataan yang baik ini, di mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada istilah qaulan kariman. Ya, ucapan-ucapan mulia, ucapan-ucapan yang lemah lembut, ucapan-ucapan yang penuh dengan etika, tata krama, ya, atau adab dalam hal ini. Atau Allah juga kadang menggunakan istilah qaulan sakilan, ya, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang bermutu, kata-kata yang mengandung hikmah. Ini Islam, ya. Jadi mengajarkan bagaimana seseorang, ya, apalagi kalau dia adalah seorang pendakwah, untuk mengucapkan dakwahnya dengan kata-kata yang baik. Dan tentu yang lebih menyedihkan adalah mereka-mereka yang tidak punya ilmu dan tidak juga punya adab. Namun dia dibesarkan oleh media misalnya, dia dibesarkan oleh buzzer, ya, dia dibesarkan oleh pihak-pihak tertentu, ya, untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka, sehingga kemudian dia dipandang sebagai kiai, dia dipandang sebagai gus dalam bahasa kita hari ini, ya, dia dipandang sebagai pendakwah, ya. Sementara kemudian ilmu agama pun minim, lalu kemudian adab tidak ada. Nah, ini sungguh menjadi sesuatu yang harus kita waspadai, terutama untuk saudara-saudara kita yang awam dalam ilmu agama ini. Karena ini pun karena peranan media, ini bisa diikuti oleh banyak orang. Kalau kita lihat di sosial media, orang-orang seperti ini pun banyak dibela. Ya, orang-orang seperti ini pun banyak sekali kemudian dipuji-puji. Ya, apakah itu oleh buzzer atau apakah itu oleh orang-orang yang memang tidak paham tentang agama ini. Maka di sinilah yang sering saya katakan bahwa persoalan terbesar bagi kita umat Islam hari ini adalah perang opini, perang ideologi, dan perang pemikiran, di mana hal-hal yang terkait dengan Islam ini, yang sebenarnya pemahaman-pemahaman yang salah tentang Islam itu banyak sekali disebarluaskan, terutama dengan berkembangnya teknologi seperti saat ini. Maka penting bagi kita untuk terus-menerus, yang pertama adalah memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan berhenti untuk belajar memahami ilmu agama ini dengan benar. Lalu yang ketiga, tentu jangan pernah berhenti untuk beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perang opini, perang media, ya, di mana umat Islam hari ini tidak memiliki media-media yang bisa memberikan opini-opini yang luas. Hari ini sungguh kalau kita lihat bagaimana di sosial media atau di media-media nasional, opini-opini Islam itu sangat minim, ya, terutama opini-opini Islam yang terkait dengan ajaran-ajaran yang benar tentang Islam ini. Ya, jadi memang ada seolah-olah, ya, dimunculkan orang-orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, Islam adalah agama yang sangat dianjurkan untuk mencintai orang-orang lemah. Islam dan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai kaum du'afa, orang-orang miskin. Secara individu, beliau sangat dekat dengan orang-orang miskin. Dan beliau juga mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan yang layak, misalnya pada kaum fakir miskin. Kemudian sebagai kepala negara, beliau mengatakan bahwa setiap pemimpin yang berada di bawah jajaran beliau mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap siapapun yang dipimpinnya. Beliau katakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, semua dari kalian adalah ra'in. Ra'in itu penggembala. Maksudnya orang-orang yang harus mempunyai kepedulian terhadap mereka-mereka yang menjadi rakyatnya. Ya, mereka-mereka yang dipimpinnya. Ya, lalu kemudian baginda Nabi senantiasa memastikan bahwa distribusi bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah itu sampai kepada mereka-mereka yang berhak. Dan inilah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat. Ya, di mana kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat peduli dengan orang-orang yang lemah.
ya, di mana beliau sangat takut sekali bahwa ketidakadilan beliau terhadap orang-orang yang miskin itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan dari khutbah ini, marilah kita yang pertama senantiasa meninggikan adab ya dibanding ilmu. Sekali lagi, bukan berarti ilmu itu tidak penting, tapi adab itu akan membentuk orang-orang yang berilmu, akan menjadi ilmunya itu menjadi manfaat, dan dia akan menjadi orang-orang yang berkarakter yang kita sebut dengan akhlakul karimah, ya, mempunyai sifat tawadu, mempunyai sifat yang jujur, amanah, adil, bijaksana, dan penuh dengan sifat-sifat kebaikan. Dan sebaliknya, orang-orang yang hanya mengandalkan ilmu tanpa mempunyai adab, mereka akan bisa saja dengan ilmunya itu akan berbuat kejahatan, akan berbuat kezaliman. Dan tentu yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika seseorang itu tidak berilmu dan tidak beradab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal